Apakah saya saat ini sudah berada pada jalan yang benar ya? Atau kenapa sih semua yang saya lakukan tampaknya selalu salah? Atau kenapa saya merasa jiwa saya begitu kosong, begitu gersang? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar kamu rasakan dan hanya dirimulah yang mampu menemukan jawabannya. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menemukan jawaban atas kegelisahan-kegelisahan batin kita. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu langkah-langkah awal untuk menemui atau menemukan takdir jiwamu atau tujuan hidupmu, yaitu melalui pengenalan akan jati diri. Kalau kamu mempunyai kegelisahan, mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih tujuan hidup saya? Apa saya memang ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk seperti ini? Ya, kenapa Tuhan rasanya tidak adil? Tuhan itu ada di mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat wajar. Kamu tidak gila dan sesungguhnya di luar sana banyak orang yang mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan bersifat hakikat seperti ini. Nah, ini sebenarnya kabar baik. Jika kamu sudah mulai mempertanyakan hal ini, itu tandanya jiwamu sudah siap atau sudah cukup siap untuk mengalami fase peningkatan kesadaran atau mengalami kebangkitan spiritual. Setelah mengalami fase kebangkitan spiritual atau bahasa lainnya adalah mendapatkan hidayah, kamu akan mengalami pemahaman terhadap peristiwa demi peristiwa melalui berdasarkan maknanya yang terdalam. Jadi sepertinya peristiwa yang datang dalam hidup kita ini, kita tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang ditimpakan begitu saja kepada kita, tapi kita mengerti apa maksudnya. Nah, maksudnya itu adalah untuk menggiring atau menuntun jiwa kita, kadang dengan cara yang agak keras dalam tanda kutip, melalui penderitaan batin atau luka batin. Ini bertujuan untuk membuat kita sadar. Ya, prosesnya kadang begitu keras ya, dan itu memang penting untuk meluluhkan atau menghancurkan ego kita sehingga kita kembali ke dalam diri kita sendiri dan mengenali apa yang sejati dan apa yang tidak sejati. Kamu sudah mengenali jati dirimu, maka akan terbuka apa tujuan hidupmu. Ada yang menyebutnya life purpose, ada yang menyebutnya soul mission atau takdir jiwa, itu sama saja. Jadi pendeknya kita akan semakin menyadari keberadaan kita di semesta ini. Kita akan mengetahui peran kita di semesta ini. Nah, sebelumnya ya, jiwa kita dan juga sang sumber sendiri atau Tuhan itu sudah mengetahui sebelum kita lahir di dunia ini, telah mengetahui, telah merancang nantinya kita akan jadi apa bagian yang akan kita lakukan di dunia ini ketika kita hidup di dunia ini. Nah, ketika kita lahir, pengetahuan ini ditutup, kita lupa. Nah, sebenarnya perjalanan hidup kita itu dimaksudkan untuk membuka kembali kesadaran ini. Jadi rasanya seperti kita itu teringat kembali akan tujuan awal kita hadir di dunia ini. Ini bukan sesuatu yang muluk gitu ya, yang hanya terjadi di orang-orang terpilih dan sebagainya. Tidak. Kenapa satu orang mengalami fase kebangkitan spiritual dan saya tidak misalnya? Itu semata-mata terjadi melalui proses kematangan jiwa. Jadi kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu dimaksudkan untuk itu. Hanya saja kita tidak tahu. Selain karena minimnya informasi, kita juga kadang kebebalan atau ego dan juga ketakutan kita sendiri yang menghalangi kita menuju pada fase kesadaran yang lebih tinggi. Tantangannya sebenarnya adalah apakah saya sudah menjalani apa yang seharusnya saya lakukan di dalam dunia ini. Kadang semua itu kan masih terasa kabur sekali. Apalagi di dalam proses perjalanan hidup kita mengalami lika-liku kehidupan yang ruwet, belum lagi tuntutan ekonomi, masalah-masalah keluarga yang dialami oleh semua orang. Nah, hal itu membuat kita terlupa dengan tujuan awal kita ada di dunia ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kuncinya adalah gunakan hatimu, gunakan rasamu.
Namun jangan khawatir, ada indikator untuk memastikan bahwa kita berada pada track yang benar, bahwa kita itu sudah selaras dengan soul mission kita atau takdir jiwa kita. Yaitu yang pertama, ketika melakukan apa yang sudah kita pilih, apa yang kita tempuh saat ini, kita merasa terpenuhi secara batin, ya. Kita merasa apa yang kita lakukan itu memang sangat pas, sangat sesuai dengan jiwa kita. Walaupun mungkin pekerjaan itu atau apa yang kamu kerjakan saat itu bukanlah hal yang populer di masyarakat, bukanlah hal yang menghasilkan uang banyak, tidak membuat kamu jadi terkenal atau namamu harum, it's okay. Tapi kamu merasa bahwa inilah yang selama ini kamu rindukan. Kemudian yang kedua, kamu merasakan ada sinkronitas, ada kebetulan-kebetulan yang aneh. Kenapa saya katakan ada kebetulan yang aneh? Karena kebetulan ini tampaknya sering sekali terjadi dan terlalu janggal dianggap kebetulan. Kamu akan merasa kayak, wow, kok bisa ya? Tiba-tiba saya ada di sini. Kok bisa ya tiba-tiba saya bertemu dengan ini, gitu ya. Jadi seolah-olah ada sutradara tak terlihat, ada tangan tak terlihat yang mengatur semua peristiwa, orang, situasi, ya. Itu pas betul sesuai dengan apa yang kamu butuhkan atau pas betul dengan apa saat itu yang sedang kamu kerjakan. Yang ketiga, kamu merasa menemukan duniamu. Kamu merasa bahwa inilah duniamu dan kamu bersemangat melakukan itu dan rasanya energimu tidak habis-habis gitu ya ketika kamu melakukan apa yang kamu sukai itu. Apakah ada jaminan bahwa kita akan merasa aman, nyaman, atau kebutuhan kita akan terpenuhi ketika kita menjalani misi jiwa kita? Nah, tentu saja tetap akan ada tantangan-tantangan, namun pada saat itu gunakanlah intuisimu, gunakanlah rasamu, ya. Sering-seringlah berkontemplasi dalam keheningan dan kemudian padukan dengan wawasanmu, padukan dengan logikamu. Langkah apa yang sepatutnya diambil ketika menghadapi tantangan-tantangan. Namun di sini saya harus mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman saya, rata-rata kendala yang dihadapi ketika orang untuk memutuskan menjalani misi jiwanya adalah ketakutannya sendiri, pikiran ego. Apakah nanti saya dapat bertahan hidup dengan apa yang saya kerjakan saat ini? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Apakah nanti pikiran orang gimana? Nanti saya dikatain orang ketika saya mengambil putusan ini. Nah, langkah untuk memulainya itu, ya, memikirkannya itu terkadang jauh lebih berat dibanding ketika kita sedang menjalaninya. Ya, perlu teman-teman ketahui, yang namanya misi jiwa, ketika kita sudah mendengarnya, ketika kita sudah mendapatkan visi bahwa kita mesti begini, ya, kalau tidak kita kerjakan, maka batin kita akan gelisah, ya, jiwa kita itu sepertinya merana istilahnya, karena rasanya apa ya? Karena kayaknya kita tidak menjalani hidup yang seharusnya. Ya, kalau boleh saya katakan ada bagian dari diri kita itu yang merana, menderita. Karena apa? Di satu sisi, jiwa kita sudah ditakdirkan ke sana. Tapi pikiran ego kita, ketakutan kita, tidak mau melangkah atau mengambil keputusan ke arah sana dengan berbagai macam pertimbangan. Kita takut sekali. Kita melihat jalan di depan itu gelap. Pikiran kita sudah jauh kemana-mana. Padahal begitu kita melakukan langkah pertama kita nanti akan menemukan ternyata ada tangga ke arah sana. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah percaya. Tindakan seperti ini membutuhkan keberanian, kemantapan hati, ya, dan juga iman, ya, keyakinan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar, ya. Tantangan terbesarnya adalah memulainya. Nah, menariknya begini, jika tantangan itu, rintangan itu atau kendala itu berasal dari luar dirimu, berasal dari suatu peristiwa yang tidak bisa kamu kendalikan, gitu ya, maka jangan khawatir, ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kamu sedang menjalani misi jiwamu, ya, maka kamu akan diprotek,
akan diproteksi. Ketika kamu melenceng, maka seperti ada suatu skenario baru gitu ya, yang menarikmu kembali ke jalur itu. Jadi intinya kamu harus tetap melakukan itu. Kadang-kadang ada suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang membuat kita terpaksa berhenti melakukan itu. Pada saat itu, yang perlu kita lakukan adalah kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh semesta yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita bisa merenungi apa ini. Kalau memang itu di luar kendali kita, kita lepaskan saja. Nantinya akan ada suatu momen atau peristiwa ajaib yang sepertinya ya kita kayak dikalibrasi ulang, dihitung ulang agar kita kembali ke lajur kita sebelumnya. Jadi jangan khawatir. Dibilang ketika kita menjalani soul mission kita atau takdir jiwa kita, peran kita di dunia ini, maka ada sebuah kekuatan ilahi yang memproteksi, melindungi kita, menjaga kita tetap di track kita, ya. Dan ini kita bisa kita rasakan dalam hati kita, ya. Nah, hal seperti ini misalnya kita bertanya-tanya sampai kapan gitu ya. Kalau kamu menunggu kesejahteraan melalui pekerjaan yang kamu kerjakan, yang menurut kamu sebenarnya sudah benar, tapi belum ada hasil. Nah, kita perlu konsisten dan jangan lupa bahwa di semesta ini ada yang namanya hukum kesetimbangan, kesebandingan. Jadi kita menerima apa yang layak kita terima, kita menerima setara dengan apa yang kita berikan. Jadi walaupun kamu tahu apa tujuan hidupmu, bukan berarti kamu akan males-malesan, kamu merasa yakin itu akan datang begitu saja. Hukum semesta tidak berlaku seperti itu. Itulah keseimbangan dalam semesta. Kamu mendapatkan sejumlah apa yang kamu berikan, walaupun tidak dalam nilai kuantitas, tapi mungkin dalam nilai kualitasnya. Seandainya kamu sudah mengalami fase kebangkitan spiritual, maka hal seperti pemenuhan kesejahteraan itu tidak akan menjadi hal yang permasalahan besar bagimu. Karena apa? Karena kebangkitan spiritual akan mengajari kita, akan membuka wawasan, membuat kita menjadi pribadi yang memiliki kecukupan hati. Artinya kita tidak pernah khawatir tentang masa depan kita. Kita tidak khawatir apakah nanti cukup saya menghidupi anak istri saya, apakah saya mampu mencapai ini atau itu di tengah gempuran masa depan yang sangat tidak pasti seperti ini. Nah, kebangkitan spiritual itu akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai dalam situasi apapun. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang namanya mindfulness atau peningkatan kesadaran terus-menerus. Jadi, apapun yang sifatnya proyeksi masa depan, yaitu ketakutan kita, kemudian ketidakpuasan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, itu tidak terjadi karena kita hanya hidup di momen saat ini. Nah, ketika kita hidup di momen saat ini, kita merasa cukup, gitu ya. Bukan berarti kita tidak memikirkan masa depan, tapi kita tidak terikat dengan ketakutan masa depan. Jadi apapun yang kita terima saat ini, kita akan mensyukurnya dan hati kita tetap akan merasa damai. Itu dia indikator dan tanda-tanda apakah kamu sudah berada pada fase yang benar, pada jalan yang benar untuk menjalani misi jiwamu. Saya harap video ini dapat membantu bagi teman-teman yang saat ini sedang merasakan fase-fase seperti ini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.